Cek 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 cek. Oke teman-teman, ini saya ada dua modul FTDI. Ini model yang baru ya, dia pakai interface-nya itu Type-C. Sama ini model lama masih pakai portnya itu mini USB ya. Kalau yang Type-C itu ada beda, ada IC regulator di sebelah pin jumper voltasenya. Kalau yang ini tuh yang polos ya, kayak gini bentuknya. Secara sih modul ini sama, pakainya itu chip IC FT232, cuman bedanya di model soket portnya itu. Yang lama itu pakai mini USB, sama yang baru itu Type-C. Cuman setelah saya cek keduanya ini pakai chip yang palsu ya teman-teman. Walaupun masih bisa tetap dipakai, cuman beberapa software itu jadi nggak kompatibel gitu, nggak support, soalnya chipnya itu palsu. Ini kita coba cek langsung aja ya. Dan identifikasi kalau modul ini pakai chip palsu. Ini kalau di tampilan drivernya sama seperti ini ya. Ini terdeteksi di port COM LTP sama di serial bus controller juga. Kalau dilihat dari sini, chip yang palsu sama yang asli itu terdeteksinya sama kayak gini. Jadi nggak ada perbedaan yang bisa kelihatan langsung gitu. Nah, ini dari beberapa juga sama, yang baru sama yang lama kayak gini, karena chipnya itu pakai chip yang palsu ya. Jadi cara mudah untuk membedakannya, ini saya pakai software dari FTDI-nya ya. Nama software programnya itu FT Pro, bisa di-download di web resminya FTDI. Tinggal cari di Google aja, ini mudah banget di-download. Oke, ini kita coba scan. Ini belum tak pasang, jadi udah ready, cuman belum muncul ya. Ini langsung kita pasang. Kita coba scan. Nah, ini muncul ya. Chip type, vendor, product description, serial number, description. Nah, ini langsung aja kita coba di manufacturer, kita edit, kita tambahin ABCD aja sebagai contoh, sama product descriptionnya juga kita tambahin ABCD aja. Langsung kita program. Ini finish, kita close. Apakah tersimpan yang kita edit tadi di manufacturer sama product description-nya? Nah, ini kita lepas, kita pasang lagi, kita scan ulang ya. Nah, di sini product description-nya itu sama kayak yang awal tadi sebelum diedit ya. Nah, ini manufacturer-nya FTDI sama product description-nya juga FT232 USB UART, nggak ada tambahan APC-nya ya. Jadi di sini kita bisa pastiin kalau chip ini tuh palsu atau KW gitu ya. Nah, ini langsung aja kita ganti chipnya. Kebetulan kita nggak ada solder uap ya, jadi kita pakai solder manual aja. Sekalian kita bikin tips buat teman-teman kalau misal mau pakai solder manual juga. Nah, cara lepasnya itu kayak gini ya teman-teman. Kita kasih timah di semua kakinya, jadi supaya panasnya itu merata di kanan kiri, semua kakinya juga kena. Nah, kalau udah kayak gini kita oper-oper saja soldernya, kanan ke kiri, kanan kiri. Nah, jadi bisa lepas kayak gini ya. Nah, sedikit saran juga, kalau teman-teman pengen coba cara kayak gini, ujung soldernya itu harus yang masih bagus ya. Jadi kalau kadang kan ada itu yang udah pada bolong-bolong itu, udah kasar, itu berpotensi bikin jalurnya itu rusak ya. Siapa tahu malah bisa jadi putus.
ini chipnya sekilas sih sama kayak chip biasa. Dari bagian tampak atasnya itu serinya juga sama, di belakangnya juga sama, polos. Nah ini yang baru ya, ini chip yang baru, original. Barangkali teman-teman ada yang mau beli, nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi aja ya. Nah ini chip yang baru, yang original, depannya seperti itu, belakangnya juga ini polos ya, nggak ada marking, nggak ada print seri nomor apa gitu, di belakangnya polos. Ini bagian atasnya kayak gini, sama saja kayak chip yang tadi yang palsu itu. Nah ini langsung kita pasang aja. Nah untuk pemasangannya itu sama kayak kita kalau pasang IC gitu ya, kita kasih timah di kaki-kakinya, di ujungnya. Nah kayak gini. Ini jangan dikasih semua ya, jadi di ujungnya aja. Jadi fungsinya itu buat pegangan dulu, soalnya kalau dikasih ke semua takutnya itu ketika pas dipasang semua itu nggak nempel ya. Ini jangan lupa juga pinnya disesuaikan, itu ada titiknya di ujung, sesuaikan sama titik di PCB nya tadi ya. Nah ini langsung kita panasin aja, ini udah nempel. Nah kakinya juga dipastiin jangan sampai geser ya, supaya nggak short nanti. Untuk pemasangannya kita sama juga kayak proses copot tadi, kita kasih timah di semua kakinya ya. Ini sedikit saran, kalau teman-teman pakai metode kayak gini itu usahakan pakai timah yang bagus ya, yang udah include sama fluxnya. Kalau nggak punya timah yang model kayak gini bisa beli fluxnya terpisah. Kalau nggak ada flux bisa pakai arbus itu getah pinus, itu bisa juga. Nah ini kalau fluxnya masih cair, masih bagus, ini jadi mudah gitu ya, timahnya itu mudah keangkat, mudah nempel ke solder. Ini nggak nempel di solder, soalnya soldernya harus sesekali dibersihin kayak gitu. Nah, jadi mudah dilepasnya. Nah ini yang pad sebelahnya juga, ini sekalian kita coba ya, kalau kita panasin lama gitu apakah masih bisa ketarik timahnya yang nempel di situ. Nah ini agak susah jadinya ya, mungkin fluxnya udah kering, atau mungkin di padnya ini di bawahnya sedikit kotor. Kita coba pelan-pelan angkat ya, sekalian juga kita soldernya jangan lupa dibersihkan supaya timahnya itu mudah nempel, mudah narik gitu ya ke mata soldernya ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah karena ini tadi saya biarin lama jadi agak kering, nah ini jadinya susah kayak gini ya. Nah coba kita tambahin timah lagi, apakah masih bisa keangkat. Nah ini sedikit-sedikit keangkat ya teman-teman. Nah ditarik-tarik gitu. Nah itu beberapa pinnya juga udah ketarik, udah lepas. Ini tinggal 3 pin. Ini kita coba tarik terus. Nah ini berhasil ya, cuman agak sedikit kotor karena terlalu lama. Jadi buat bersihnya kita kasih arbus lagi. Kalau ada flux teman-teman bisa pakai flux aja, jadi lebih bagus jadinya. Nah kalau rapi begini kan jadi enak, jadi nggak kemungkinan short juga sedikit. Ini kita bersihin juga sekalian samping-sampingnya supaya enak juga dilihat. Nah ini udah jadi semua ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau sudah, ini langsung saja dibersihin, bisa pakai thinner. Kalau ini saya pakai thinner,
dituangin aja di situ, terus disikat sampai bersih ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini pinnya nggak ada yang meleset, bagus semua, nggak ada bekas-bekas timahnya juga, nggak ada yang short, nggak ada yang gandeng gitu. Ini istilahnya itu mateng gitu ya, timahnya itu mateng, jadi nempel sempurna gini. Oke, ini masih basah ya, kita lap sedikit supaya kering. Nah, oke. Nah, ini yang udah taklap ya, udah kering ya. Ini jumperannya kita pasang lagi, jangan lupa. Oke, kita langsung coba pasang lagi. Kita cek langsung di FT Pro nya ya. Ini kita pasang langsung aja. Nah, kita coba scan. Nah, ini produk deskripsinya, chip tipe-nya sama seperti yang tadi, FT232R, FT232R, USB UART. Kita coba lepas pasang, scan. Nah, kayak gini ya, ini masih default. Sekarang kita coba rubah seperti chip yang awal tadi, kita tambahin APC aja, kita uji coba. Nah, gini, kita edit sedikit, kita program apakah tersimpan. Ini udah ready, kita close, kita lepas, kita pasang lagi, terus kita coba scan. Nah, di sini produk deskripsinya udah berubah ya, ada tambahan APC, sama manufacturernya juga ada tambahan APC-nya. Kita scan ulang juga tetap masih tersimpan, ada tambahan yang kita edit tadi ya teman-teman. Nah, jadi chipnya itu asli ya teman-teman. Oke, segitu dulu video dari saya. Barangkali ada yang mau cari chipnya bisa cek di deskripsi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.